Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3, bagian yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang pendahuluan terlebih dahulu, yaitu tentang teorema Pythagoras. Di materi kali ini, kita akan membahas tentang ringkasan materi yang berkaitan dengan dimensi 3, kemudian contoh soal, latihan soal, dan pembahasan. Mari kita mulai. Teorema Pythagoras. Di dalam teorema Pythagoras berlaku segitiga siku-siku. Di sini disajikan segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Di depan sudut B adalah sisi yang terpanjang. Bisa kita misalkan dengan B kecil. Di depan sudut A bisa kita misalkan dengan A kecil, dan di depan sudut C bisa kita misalkan dengan C kecil. Untuk mencari sisi yang terpanjang, dalam hal ini AC, kita bisa mencari dengan teorema Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau bisa kita ubah menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Untuk mencari C kuadrat, kita bisa mencari dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan untuk mencari A kuadrat, kita bisa menemukan dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Di sini disajikan triple Pythagoras. Untuk tipe yang pertama yaitu 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 15, 20, dan 15, 20, 25. Untuk tipe yang kedua, 5, 12, 13, 10, 24, 26, 15, 36, dan 39. Untuk tipe yang ketiga, 7, 24, 25, 14, 48, 50, 8, 15, 17, 16, 30, dan 34. Alangkah lebih baiknya jika kalian hafal triple Pythagoras ini. Mari kita coba contoh yang pertama. Sebuah segitiga ABC siku-siku di A. Mari kita buat dulu segitiga siku-siku. Oke, di sini siku-siku di A. Kemudian kita urutkan berlawanan arah jarum jam A, B, dan C. Kemudian kita akan letakkan AB-nya 4 cm, kemudian AC-nya adalah 3 cm. Kemudian di depan sudut yang siku-siku, ini adalah sisi BC, dan ini yang ditanyakan. Jadi untuk mencari sisi BC, ya, ini kita bisa mencarinya dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Jadi kalau sisi miringnya ditanyakan, kita akan menguadratkan masing-masing sisi yang sudah tahu dan kemudian diakar. Begitu ya. Kemudian mari kita substitusi. AB-nya adalah 4, 4 kuadrat adalah 16, ditambah dengan AC-nya adalah 3, 3 kuadrat 9, kemudian kita jumlahkan, 16 ditambah 9 adalah 25, dan akar 25 adalah 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Mari kita lanjutkan dengan contoh yang kedua.
Sebuah segitiga QRS siku-siku di R. Mari kita buat segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Ini siku-siku, kemudian di sini R. Kemudian kita urutkan berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau di sini R, berarti di sini Q, Q, R, dan S. Kemudian kita letakkan QS-nya adalah 30 cm, kemudian SR ini sama dengan RS ya, 25 cm, dan yang ditanyakan adalah QR. Nah, kalau kita mencari sisi yang bukan sisi miring, kok tahu? Nah, karena sisi miring itu selalu berada di depan sudut yang siku-siku. Ya, sekali lagi, sisi miring atau sisi yang terpanjang itu selalu berada di depan sudut yang siku-siku. Jadi, QR adalah bukan sisi yang terpanjang. Jadi kalau kita mencari sisi yang bukan terpanjang, di sini kita QR, caranya adalah akar dari sisi yang terpanjang atau sisi yang miring. Dalam hal ini QS kita kuadratkan, dikurangi dengan sisi yang lain. Berarti di sini SR kuadrat. Ya, jadi masing-masing dikuadratkan, kemudian sisi yang miring kuadrat tadi dikurangi dengan kuadrat sisi yang lain, kemudian diakar. Mari kita masukkan, QS-nya adalah 30 kuadrat adalah 900, kemudian 25 kuadrat adalah 625, kemudian kita kurangi, 900 dikurangi 625 adalah 275. Kemudian kita akan sederhanakan atau menyederhanakan bentuk akar. Jadi caranya adalah cari dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan asli kuadrat. Jadi contohnya 1, 4, 16, 25, dan seterusnya ya. Jadi bilangan asli kuadrat berarti kita bisa pakai 25 dikali dengan 11, kemudian bisa kita sederhanakan menjadi akar 25 dikali akar 11. Akar 25 sendiri adalah 5 akar 11. Jadi panjang QR adalah 5 akar 11 cm. Mari kita coba latihan yang pertama. Sebuah segitiga ABC, siku-siku di A. Mari kita buat terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Kemudian di sini A, kemudian di sini B dan C. Kita urutkan berlawanan arah jarum jam. Kemudian AB-nya adalah 5, kemudian AC-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah BC. Nah, di depan sudut siku-siku ini adalah sisi BC, sehingga BC adalah sisi yang terpanjang atau sisi miring. Sehingga untuk mendapatkan BC, kita mendapatkan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Kemudian kita substitusi, AB-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat 25, kemudian AC 10, 10 kuadrat adalah 100. Kita akan menjumlahkan 25 ditambah 100, 125. Kemudian kita sederhanakan dengan cara yang seperti tadi, cari dua bilangan yang kalau dikalikan tentunya hasilnya 125, tetapi salah satu angkanya adalah bilangan asli kuadrat. Kita akan menemukan 25 dikalikan 5. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi akar 25 dikali dengan akar 5. Kemudian akar 25 sendiri adalah 5.
Jadinya 5 akar 5 cm untuk panjang BC. Mari kita lanjutkan dengan latihan yang kedua. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Mari kita buat segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Ini siku-siku di B. Kemudian kita urutkan berlawanan arah jarum jam sehingga menjadi A, B, dan C-nya di sini. Kemudian kita akan letakkan AB-nya adalah 8 cm, kemudian AC-nya adalah 4 akar 5 cm. Kemudian BC yang ditanyakan. Dari sini kita bisa tahu bahwa AC adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang karena AC berada di depan sudut siku-siku. Jadi untuk mencari BC, kita bisa mendapatkan akar dari AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Oke, kemudian kita akan masukkan di sini AC-nya adalah 4 akar 5. Jadi mari kita kuadratkan. Caranya adalah 4-nya ini kita kuadratkan. Jadi 4 kuadrat 16 dikalikan dengan akar 5 kuadrat. Berarti akar 5 kali akar 5 adalah 5. Dikurangi dengan AB-nya 8. 8 kuadrat adalah 64. Kemudian kita sederhanakan dulu, kita hitung 16 dikali 5 adalah 80 dikurangi 64. 80 dikurangi 64 adalah 16 dan akar 16 adalah 4. Jadi panjang BC adalah 4 cm. Mari kita lanjutkan dengan latihan yang ketiga. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Mari kita buat terlebih dahulu. Siku-siku di sini B, kemudian berarti A-nya di atas, A, B, dan C-nya di sini. Kemudian kita akan letakkan AB-nya adalah 9 cm dan BC-nya adalah 3 cm. Yang ditanya adalah AC. AC adalah sisi yang terpanjang atau sisi miring karena di depan sudut siku-siku. Jadi untuk mencari AC, akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Mari kita substitusi. AB-nya 9, 9 kuadrat adalah 81. Kemudian BC-nya adalah 3, 3 kuadrat adalah 9. Berarti 81 ditambah 9 adalah 90. Kemudian kita akan menyederhanakan, cari dua bilangan yang kalau dikalikan adalah 90, tetapi salah satu bilangannya adalah bilangan asli kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan 9 dikalikan dengan 10, kemudian kita bisa pecah akar 9 dikalikan dengan akar 10. Akar 9 sendiri adalah 3 ya, jadi 3 akar 10 cm ini adalah panjang dari AC. Oke, mari kita lanjutkan dengan latihan yang keempat. Sebuah segitiga ACG siku-siku di C. Mari kita buat lagi untuk segitiga siku-sikunya. Ini siku-siku dan C, sehingga A-nya di atas dan G-nya di bagian kanan bawah, begitu ya. Kemudian di sini AC-nya adalah 10 cm, kemudian AG adalah 2 akar 61 cm. Yang ditanyakan adalah CG-nya. Nah, di sini sisi yang ada di depan sudut siku-siku adalah AG.
sehingga AG adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Jadi di sini karena yang diketahui yang ditanyakan itu adalah CG dan CG bukan sisi yang terpanjang. Jadi untuk mencari CG kita bisa menggunakan sisi yang terpanjang, dalam hal ini AG kuadrat, gitu ya, dikurangi dengan sisi yang lain dikuadratkan AC kuadrat. Oke, kemudian kita bisa substitusi AG-nya adalah 2 akar 61 dikuadratkan. Jadi masing-masing kita kuadratkan, 2 kuadrat jadi 4 ya, karena 2 dikali 2. Kemudian akar 61 dikuadratkan, berarti 61. Dikurangi dengan AC-nya 10. 10 kuadrat adalah 100. Kemudian kita hitung dulu. 4 dikalikan dengan 61 adalah 244 dikurangi 100. Kita akan menemukan 144, di mana akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang untuk CG adalah 12 cm. Mari kita lanjutkan latihan yang kelima untuk yang terakhir. Sebuah segitiga PQR siku-siku di Q. Mari kita buat. Oke, ini siku-siku, kemudian di sini Q, kemudian P dan R. Kemudian mari kita letakkan PQ-nya adalah X. Kemudian QR 4 dan PR-nya adalah X plus 2 cm ya. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai X-nya berapa. Nah, di sini kita menggunakan teorema Pythagoras, tentunya sisi yang di depan sudut siku-siku dalam hal ini adalah sisi PR adalah sisi yang terpanjang. Jadi mari kita buat PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. Begitu ya. Kemudian mari kita substitusi masing-masing. PR-nya adalah X ditambah 2, kemudian kita kuadratkan, sama dengan PQ-nya adalah X, berarti X kuadrat, dan QR-nya adalah 4, 4 kuadrat adalah 16. Kemudian kita jabarkan dulu, X plus 2 dikuadratkan, menjadi X kuadrat, ditambah dengan 4X plus 4, sama dengan X kuadrat ditambah dengan 16. Kemudian karena di ruas kiri dan di ruas kanan ada X kuadratnya, kita bisa sederhanakan. Kemudian kita ubah 4X sama dengan 16. 4-nya pindah ruas jadi 16 dikurangi 4, sehingga 4X sama dengan 12, dan X-nya adalah 12 dibagi 4, dalam hal ini adalah 3. Jadi nilai X untuk soal yang kelima ini adalah 3. Sekian pembahasan materi tentang pendahuluan tentang dimensi 3, dalam hal ini tentang teorema Pythagoras. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.